Apakah anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink, yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik itu adalah perjuangan papanya. Lu lihat bibir Mami, wow, gila. Kalau laki-laki gimana nggak mau kop-kop gitu kalau lihat kayak bibir segitu cantik gitu. Ya. Tiba-tiba ada sebuah kejadian besar di live, beliau berkata yang kurang pantas, saya cuma bilang, saya nggak tahu, itu udah lu sendiri yang ngelakuin. Zaman sekarang nih ya, perek bukan cuma perempuan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas kembali sosok RO dan SW yang kembali menjadi sorotan publik. Setelah berbagai polemik yang bergulir selama ini, kini muncul perkembangan baru. Mulai dari pengakuan mengenai perjuangan seorang ayah untuk anak-anaknya, klarifikasi berbagai tudingan yang selama ini beredar, hingga reaksi banyak pihak yang justru membuat perdebatan semakin memanas. Benarkah fakta-fakta yang selama ini tersembunyi mulai terungkap, atau justru akan memunculkan babak baru yang lebih panas lagi? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton. Laki banyak. Timbang udah ganteng, bikin aja. Terus silakan cari. Ini nggak capek kan? Gak apa-apa, kita mah santai hidupnya, kita happy. Mencari silakan cari, ya. Yang penting kita happy ya, anak-anak juga happy. Udah itu aja yang paling penting. Sama Sargio pastinya, ingat aja pasti. Yang penting kita tuh mau selalu ke Sargio tuh juga happy. Cuma buat orang-orang yang selalu mencari-cari yang nggak tahu, diamin aja mereka terserah mereka mau ngomong apa ya. Ini biar bibir kalian apa pak? Bibir kalian gacor. Gitu, ya. Ini live stream loh ya. Kenapa kamu ketawain? Jangan kamu serius, kamu ketawain aku. Biar kamu bibirnya kamu plumpy, ya. Udah itu kalian juga tidak ada kerutan, itu glowing gitu kayak bibir aku. Ya, kalian perempuan-perempuan udah harus bibir harus cantik. Lihat bibir Mami, wow, gila. Kalau laki-laki gimana nggak mau kop-kop gitu kalau lihat kayak bibir segitu cantik gitu. Ya, kalian mau kan? Ayo, cepetan. Opa jangan ketabrak ya. Entar anak-anak Nyebut apa tuh? Bener banget, tapi nanti ibunya di pojokan nih, oh iya, lantas bagaimana rasanya? Saya sebagai ayahnya pun di pojokan, bahkan diucap dengan kata-kata yang seperti itu di muka umum. Dulu saya pikir dengan saya diam, semua akan diam, tapi ternyata makin menjadi gitu. Dan terus akhirnya saya bisa menjawab karena saya diam jadinya seperti ini. Coba kalau dulu saya jawab gitu ya, dulu saya kasih jawaban mungkin nggak akan gini, mungkin menurut saya gitu. Makanya kalau dari aku cuman bilang ya Allah, saya nggak mau sebenarnya gitu. Iya, banyak pertimbangan yang harus saya luruskan karena ini satu-satunya yang saya bisa lakukan supaya anak saya bisa tahu gitu. Saya juga ada perjuangannya untuk mereka. Saya juga nggak tinggal diam. Saya juga ada bentuk tanggung jawabnya buat mereka gitu. Walaupun saya masih belum sempurna gitu, tapi saya berusaha semaksimal mungkin saya mampu, saya bisa lakukan. Makanya yang bingung ketika saya diam terus ya di konten-kontennya gitu, menyindir, merasa tersakiti, ya, tiba-tiba ada sebuah kejadian besar di live, beliau berkata yang kurang pantas, saya cuma bilang, saya nggak tahu, itu udah lu sendiri yang ngelakuin, lu sendiri gitu. Kalau ditanya ke saya, nggak tahu lagi rasanya saya harus sedih, malu, kesal, marah. Saya udah nggak ngerti lagi rasanya, karena menurut saya gini, Allah, hina benar kayak kita di mata dia, rendah benar kayak kita di mata dia. Jadi saya cuma coba ya saya diam aja, tapi kayaknya sekarang saya udah nggak mau diam. Makanya saya bilang diam ini saya anggap adalah sebuah kesalahan saya. Jadi saya tidak mau terjadi lagi, saya tidak mau ya minimal apa yang saya lakukan ini bisa menjadi bentuk jawaban. Makanya ini adalah bukan mempermalukan, bukan memojokkan, tapi saya meluruskan dari pemberitaan-pemberitaan yang menurut saya ini sudah terlampaui jauh. Ya. Loh, sebenarnya kalau misalnya dia memang niatnya baik, pindah itu kan pasti ada rencana. Iya kan dong. nggak mungkin mau pindah hari ini terus hari ini langsung kita berangkat. Pasti kan pemilihan rumah,
pemindahan barang. Harusnya kan Betul. dari awal sudah disampaikan dong ke Ruben. Bukan setelah pindah. Nah, nanti kalau kita ngomong seperti itu, orang-orang bilang, jadi menurut Bapak pengacara, bernafas pun dia harus lapor. Menikah lagi pun dia harus lapor. Nah, dia nggak paham konteks. Lebay. Kalau untuk Karena anak, di sini ada anak yang dibawa. Kan begitu. segala Jadi, sesuatu yang menyangkut anak iya dong, harus diatur ngomong undang-undang dong. harus Dia didiskusikan. harus ngomong dong sama Ruben. Oke. Kan begitu. Karena Ruben masih peduli, masih sehat. Nah, dan ini yang menjadi kekhawatiran Ruben. Kalau misalnya kemudian dia tidak angkat bicara. Apakah anak-anak tahu setelah perpisahan itu papanya masih bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan anak-anaknya? Apakah Betul. anak-anak tahu ketika dia ingin nonton Blackpink yang berjuang untuk mendapatkan tiket Blackpink itu dengan posisi yang terbaik itu adalah perjuangan papanya? Kan ini kan Wow, ini kan perlu termasuk tiket dikonfirmasi konser ya? Iya, gitu saya loh. pernah lihat postingannya nonton. Ini kan perlu nonton dikonfirmasi, jangan-jangan anak-anak nggak tahu gitu loh, nggak tahu, jangan-jangan anak-anak berpikir itu perjuangan mamanya dan perjuangan teman mamanya gitu loh. Nah tadinya Ruben sih nggak berpikir ya udahlah nggak apa-apa. Tapi ketika anak-anak semakin merasa asing dengan papanya ya ada dong kekhawatiran, jangan-jangan kan begitu. Dan itu kan terbukti dari pernyataan mereka pada waktu selesai mediasi itu, janganlah mamanya dipojokkan. Nah, karena masalah mengungkap fakta tadi itu. Karena kalau mamanya dipojokkan dan mamanya menangis dan anaknya bisa-bisa nggak sayang lagi. Nah, sama orang yang memojokkan mamanya. Loh, tadi dibilang anak-anak nggak mau melihat berita-berita. Sekarang mamanya, anaknya akan nangis kalau akan nggak sayang lagi sama orang yang memojokkan mamanya. Berarti kan mengikuti. Nah, kalau mengikuti harusnya mengikuti suruhnya. Masa Iya, mengikuti iya bagian yang dong. mamanya nangis? Masa nggak mengikutin ketika papanya dihina oleh mamanya, cong? Itu nggak ditunjukkan ke anaknya. Terus apakah anaknya nggak sedih ketika papanya dikatain oleh mamanya sendiri? Nah ini yang kadang-kadang akhirnya kan jadi nggak connect dia, Oke. nggak berimbang dia. Iya. Wow. Jadi sebenarnya saling ini ya mengungkapkan POV. Oh tidak saling. Sebenarnya kan kami ini kan diam. Kami ini kan diam. Dari awal kan kami diam. Perkara ini naik kan juga karena mereka duluan preskon kan dari mulai debt collector kami Iya counter benar dengan juga. yang biaya-biaya kehidupan yang 200 juta. Hanya untuk menyatakan bahwa Ruben nggak bayar itu telah 3 hari itu bukan karena nggak mampu, kan itu tujuannya. Terus Iya. kemudian kita bicara tentang surat-surat aset-aset karena perlu diketahui pembagian itu kan pilihannya dia, bukan kita yang memberikan. Kan mereka Oke. yang diberikan yang bermasalah. Oh tidak, itu pilihannya dia kok. Oke. Nah, dan surat yang di luar yang dijaminkan di bangsat ini. Jadi kalau memang ada yang tidak dijaminkan, yang pegang suratnya siapa? Dia yang pegang. Bang, Bukan Ruben yang pegang. masuk ke situ ngomongin soal hukum. Ini kan rumah itu kan dibeli saat pernikahan, lalu Iya, betul, iya, saat ini ditempati oleh Mbak SW walaupun akhirnya berpindah. Secara hukum kalau udah akhirnya Mbak SW-nya pindah, Bang Ruben juga nggak tinggal di situ, rumah itu? Rumah itu kan adalah harta gono gini. Oke. Ya, proses pembeliannya Ruben yang beli, dulunya rumah tua, kemudian direnovasi. Biar renovasi Ah, iya. itu pinjam ke bank. Kan begitu. 3M itu kan, Dapatnya 3M itu, 10,1 miliar. Tuh. Tapi biaya renovasi itu untuk kontraktornya aja, yang mana kontraktornya adalah ayah daripada S itu 11,3 miliar. Kan begitu. Apakah salah? Nggak salah. Kami hanya ingin menyampaikan saja karena ada klaim-klaim bahwa rumah itu bukan hasilnya Ruben. Itu aja intinya. Kami hanya ingin meluruskan. Itu. Kan begitu. Nah, jadi Ruben yang memberikan biaya renovasi itu 11,3. Berarti lebih tinggi dari pinjaman. Nah, terus kemudian ada lagi klaim misalnya. Isinya dari aku. Loh, kami hanya mau bilang dari kami juga ada. Apa? Nah. Liftnya Ruben yang beliin 504 juta. Furniturnya Ruben yang Iya. beliin 3 miliar. Furniture 3 miliar. Ya, pendingin ruangan Wow, seluruh AC di rumah kaget itu tuh. yang beli Ruben. Pasti Nilainya gitu. 400 juta. Minder kursi Ya, rumah saya. 400 juta nilai pendinginnya. Jadi janganlah dibilang Nah, gini dong. Kalau mau bongkar-bongkaran harus ada bukti yang valid nih. Iya. Kayak begini. Apa nih? Bongkar. Katanya. Ini bener ada buktinya, bikin shock ya. Ternyata ada manusia yang diperas sedemikian rupa. Tapi nggak ada terima kasihnya, luar biasa. Oh, Cena ngapain ikut campur? Bukan ikut campur, ini jadi pelajaran buat kita semua. Ternyata Nah, ada itu. nih jenis manusia kayak di drama-drama. Ya Allah, Cena piragi uang segitu. Coba kamu, coba
Coba kasih ini uang segitu. 200 juta. Ini bikin shock part ini ya. Ternyata rumah itu udah lunas. Tapi digadein lagi. 10, berapa sekian miliar untuk direnovasi. Dan yang renovasinya bapaknya sendiri, mertuanya. Yep, betul. Ya Allah, sampai ini dibolak-balikan jadi kayak pembunuhan karakter. Yang Iya, sendiri. ini mah ya. Saya tuh nggak pernah ini mah cina hater fans enggak. Saya kritik Ruben Onsu, ya kan? Saya kritik juga, saya puji Sarwenda juga kalau dia bagus. Tapi kalau part ini adalah pembunuhan karakter yang benar-benar ya Allah bikin miris. Jangan jauh-jauh lah siapapun ini ada pacar barunya mau nggak? Coba pacar barunya ngasih uang segitu Nah, ke Sarwenda. Coba jangan belum tentu uang mau. rumah Nah, sekarang belum tentu. Gak tahu kemana juntrungannya. Ya sekarang emang begitulah. juntrungan Ya, kalau memang teh. sudah tidak suka mah ya udah cerai-cerai aja, nggak jadi masalah. Ini mah kata saya mah bukan cemburu ya. Ini mah mempermasalahkan adab. Ini mah donatur yang memang harus ngatur, tapi ini mah donatur yang tidak boleh ngatur. Dan malahan mah itu tidak kan aneh. dianggap itu adabnya. Siapa yang tidak sakit hati? Coba. Uang lift 500 juta. Uang AC 400 juta. Buset, lu ngebekuin Bongkar apa lagi, Ronaldo? kan, ya? 400 juta AC. Gue timbang AC 1 PKG. Tulang sumsum gue udah beku. Apa Sampai katanya? 400 juta AC. Nah, Itu lift 500 juta lift. Bentuknya lope kali itu lift ya. Turun naiknya ini rada njot-njotan kali. 500 juta. Kan main dah orang kaya mah. Perabotan 3 miliar. Sempit amat rumah lu. Sarong. Perabotan semua isinya sampai 3 miliar begitu. Gerobak paling berapa sih gerobak? Gerobak mah 2,5 juta roh. Buset dah. Roh gue bingung nyari yang gimana udah dapet yang segitu baik, segitu sabarnya lu malah. Ya zaman sekarang mah roh. Laki nih ya, zaman sekarang nih ya. Perek bukan cuma perempuan, laki gitu banyak. Tiba udah ganteng duitnya kan ya ada emang itu duitnya tapi sebanyak ini enggak. Zaman sekarang mah kita nyarinya yang bisa tanggung jawab, jangan tibang bisa banyak omong doang, sosok membela. iyalah. Padahal mah cari muka zaman sekarang orang gak ada muka, makanya pada cari muka tuh. Dengerin Roh. Warga makin hari makin geleng-geleng gua melihat sebuah pernyataan dari si Indah dan kawan-kawan. Lah masa katanya warga itu sang mantan kabur. Kabur dari cicilan-cicilan tagihan-tagihan yang tertunggak. Yang katanya mobil, rumah, kabur, nyampe ganti nomor HP, katanya kabur. Ya sekarang mah secara logika aja ya warga ya, dia itu seorang artis ternama, si sang mantan ini tuh, artis gede. Tiap hari, tiap pagi dia ada itu syuting di salah satu stasiun TV tersebut. Iya. Orang mah kalau emang beneran kabur nih ya katanya kabur begitu. Ya udah tinggal disusulin aja itu ke tempat syutingnya. Apalagi dia artis ternama. Kalau misalnya ada wartawan gitu, sini gua di sini gua mau menagih sama si artis ini gitu kan. Gampang. Nyarinya gampang. Ya kalau kagak tahu alamat stasiun TV tersebut, lu tinggal nyari di Google Map, ada terpampang nyata jelas itu lokasinya di mana. Alah, Endah dan kawan-kawan pinter banget kalau ngereok. Tapi saya ngereok kosong. Makin kesini bukan makin pintar, malah makin PA kalau kata gua mah. Ya kan? Ada aja sih. Segala menggiring narasi katanya kabur. Kaburuan kali kalau kata bahasa Sunda mah. Ada. Kagak kabur ya kan. Bilangin aja kalau nanti ada DC lagi ke rumah lu tinggal ngomong aja. Udah susulin aja gitu. Ke mana? Ke stasiun TV itu dia suka ada tiap hari di situ. Udah lu tinggal ngomong kayak begitu aja. Ribet amat jadi orang. Alah tuman ngegiring opini-opini liar sih kayak begitu. Jadi mencari opini lagi biar digiring lagi sama netizen. Ntar ujung-ujungnya stop netizen, jangan menambah rumit, jangan menambah situasi semakin kacau. Lu yang pada ngegiring situasi semakin kacau ke netizen biar menjadi konsumsi netizen terus. Alah, udah pokoknya semangat nih. Buat babang sang mantan begitu ya kan, semangat ya. Abaikan kicau-kicau burung hantu mas. Aduh, kicau burung Gua doain hantu. deh
biar hak asuhnya ada di tangan babang sang mantan begitu ya. Sebenarnya mah musuh Wenda tuh bukannya Tijen, bukan siapapun, tapi musuhnya adalah jejak digitalnya, jejak digital yang mulutnya tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Ya kan Wenda? Ya. Wenda berkata jangan terus di-framing, kasihan anak-anak, sambil berusaha mengeluarkan air mata dengan sekuat tenaga. Wenda, emang anak-anak lu gak kasihan lihat bapaknya lu hina-hina, bahkan lagi siaran langsung, lagi live, lagi jualan bersama anak lu kata-katanya itu bapak anak-anak, lu gak mikir ke sana Wenda? Cari orang jangan suka play victim Wenda. Mau si aing Wenda ya. Wenda, jangan suka mikirin diri sendiri Wenda. Lu juga udah nyakitin Ruben Onsu. Masalah ini semua datang gara-gara elu Wenda, gara-gara mulut elu nyinyir Wenda. Etalase nomor 5 nih, bentar aku naikin. Etalase 1, 2, udah mulai emosi nih. Itu 1, 2 sama 3 semuanya udah etalase top. Yang wangi-wanginya endul ya, yang wangi-wangi enak ambilnya etalase 1, 2 sama 3. Ya, yang wangi enak kalau mau mani segar ambilnya etalase 1. Etalase 2 juga dia manis segar karena dia ada mandarinnya. Kalau etalase nomor 3 dia manis. Manisnya dari tonka-nya nih, Beb. Dia ada cherry blossom, plum sama tonka. Etalasenya nomor 3. Ya. Ukurannya sama, 100 ml. Ya, udah kayak gitu dia awet sampai dengan 12 jam. Check out teman sekarang, boleh COD juga. Ini dari Enco. Ya, packagingnya dia kaca. Jadi cakep, mewah gitu. Kalau mau buat kado juga boleh. Satu kali check out kamu dapetin parfumnya yang ukuran 100 ml. Ini gede loh. Biasanya harga segini pasti dapetnya 50 ml doang. Videonya. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video ini, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Seperti biasa, ini hanyalah opini saya berdasarkan apa yang saya lihat di video yang kita tonton bersama. Kalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, tentu itu sah-sah saja. Justru saya berharap kita bisa berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Kalau saya melihat kasus seperti ini sudah berkembang jauh melampaui persoalan pribadi. Yang menjadi perhatian publik bukan hanya soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi juga bagaimana setiap pihak memilih menyampaikan versinya masing-masing di ruang publik. Ketika sebuah masalah keluarga sudah menjadi konsumsi masyarakat luas, setiap ucapan, setiap siaran langsung, setiap potongan video, bahkan setiap komentar bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Menurut saya, salah satu hal yang paling menarik dari video ini adalah munculnya berbagai klarifikasi dari pihak-pihak yang merasa selama ini memilih diam. Di satu sisi, ada anggapan bahwa diam adalah sikap terbaik untuk meredam konflik. Namun di sisi lain, ketika narasi yang beredar dianggap sudah terlalu jauh, sebagian orang merasa perlu memberikan penjelasan versinya sendiri. Dari situlah biasanya perdebatan baru kembali muncul. Yang juga menarik adalah bagaimana publik begitu cepat membentuk opini. Ada yang langsung percaya kepada satu pihak, ada pula yang membela pihak lainnya. Padahal sebagai penonton, kita sebenarnya hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Apa yang muncul di media sosial belum tentu menggambarkan seluruh keadaan yang sebenarnya. Saya pribadi juga melihat bahwa jejak digital memiliki peran yang sangat besar. Apapun yang pernah diucapkan di depan kamera, baik dalam wawancara maupun siaran langsung, akan selalu bisa diputar kembali oleh publik. Kalimat yang mungkin saat itu dianggap sepele, bisa muncul lagi bertahun-tahun kemudian dan dipakai sebagai bahan perdebatan. Karena itu, menurut saya, siapapun yang menjadi figur publik memang harus ekstra hati-hati ketika berbicara di depan publik. Hal lain yang saya soroti adalah pentingnya bukti ketika seseorang ingin meluruskan suatu informasi. Di era media sosial seperti sekarang, masyarakat cenderung lebih mudah menerima penjelasan yang disertai data, dokumen, atau kronologi yang jelas daripada sekadar saling membalas pernyataan. Walaupun demikian, bukti pun tetap perlu dilihat secara utuh dan tidak dipotong-potong agar tidak menimbulkan kesalahpahaman baru. Menurut saya, publik juga perlu lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi. Jangan hanya karena menyukai satu figur, lalu semua yang disampaikan figur tersebut dianggap pasti benar. Sebaliknya, jangan pula karena kurang menyukai seseorang, semua penjelasannya langsung ditolak. Sikap seperti itu justru membuat diskusi menjadi tidak sehat. Saya juga merasa bahwa kasus-kasus yang melibatkan keluarga seharusnya menjadi pengingat bahwa konflik pribadi bisa berdampak sangat luas ketika sudah masuk ke ruang publik. Bukan hanya pihak yang berselisihlah yang menjadi sorotan, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, semakin besar perhatian publik terhadap sebuah kasus, semakin penting pula menjaga cara berkomunikasi agar tidak memperkeruh keadaan.
Dari video yang kita tonton, terlihat bahwa masing-masing pihak maupun para komentator memiliki sudut pandang sendiri-sendiri. Itu hal yang wajar. Namun menurut saya, kita sebagai penonton tidak harus selalu memilih kubu. Kita bisa mengambil pelajaran tanpa harus ikut memperbesar konflik. Saya juga ingin mengingatkan bahwa media sosial seringkali hanya menampilkan potongan-potongan cerita. Potongan video berdurasi beberapa detik bisa memunculkan persepsi yang berbeda ketika dipisahkan dari konteks lengkapnya. Karena itu, saya selalu menyarankan untuk melihat informasi secara utuh sebelum mengambil kesimpulan. Kalau ditanya pelajaran terbesar dari kasus seperti ini, bagi saya jawabannya adalah pentingnya menjaga ucapan, menjaga komunikasi, dan menyadari bahwa jejak digital tidak mudah hilang. Apa yang diunggah hari ini bisa saja kembali menjadi pembahasan bertahun-tahun kemudian. Pada akhirnya, saya berharap semua pihak yang terlibat dapat menemukan penyelesaian terbaik tanpa harus terus-menerus memperpanjang polemik di ruang publik. Semoga apapun persoalannya dapat diselesaikan dengan cara yang baik, terutama jika ada kepentingan keluarga dan anak-anak yang ikut terdampak. Saya rasa itulah harapan banyak orang yang mengikuti perkembangan kasus ini. Sekali lagi, ini hanyalah pendapat pribadi saya setelah menyaksikan video yang kita bahas hari ini. Saya tentu tidak mengetahui seluruh fakta di balik layar, sehingga saya memilih untuk tidak memvonis siapa yang benar maupun siapa yang salah. Yang bisa kita lakukan sebagai penonton adalah mengambil pelajaran, menghargai proses, dan menunggu informasi yang lebih lengkap apabila memang masih ada perkembangan berikutnya. Sekarang giliran teman-teman, bagaimana pendapat kalian setelah melihat video ini? Apakah kalian memiliki sudut pandang yang sama atau justru berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Saya senang membaca berbagai sudut pandang selama disampaikan dengan baik. Kalau kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan terbaru dari channel Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap bijak menyaring informasi, dan jangan mudah terpancing oleh potongan-potongan narasi yang belum tentu menggambarkan keseluruhan cerita. Sampai jumpa dan salam Analisis Sengit.